Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nisa, NIM 21230032. Yang saya hormati Bapak Febriandi Ananda, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Kesulitan Keuangan dan Pajak, Penghindaran Efek Moderasi dari Pandemi COVID-19. Di sini ada pembahasan teori. Berikut adalah pembahasan teori yang dapat saya rangkum. 1. Teori terkait tax avoidance. Tax avoidance dianggap sebagai strategi bisnis yang rasional dan memberikan manfaat substansial, terutama bagi pemegang saham. Perusahaan perlu menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak dengan biaya potensial dari penegakan otoritas pajak dan kehilangan reputasi. Yang kedua, teori terkait financial distress. Saat menghadapi ketidakpastian ekonomi yang tinggi, manajer memiliki kebiasaan dan fleksibilitas untuk mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup bisnis yang berbeda. Yang ketiga, teori terkait moderasi pandemi COVID-19. Krisis akibat pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan ekonomi yang lebih besar dibandingkan krisis keuangan sebelumnya karena bersifat global. Pandemi COVID-19 dapat memperkuat hubungan negatif antara financial distress dan tax avoidance karena perusahaan yang sebelumnya mengalami krisis keuangan berada dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada perusahaan baru dan yang tidak berpengalaman. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Secara spesifik, kasus yang dibahas yaitu 1. Sampel penelitian. 38,958 observasi perusahaan tahun dari 32 negara selama periode 2015 sampai 2020 mencakup periode pra-pandemi dan selama pandemi. Yang kedua, pengukuran variabel. Financial distress diukur menggunakan ZSKORE oleh Altman. Tax avoidance diukur berdasarkan perbedaan buku pajak. Yang ketiga, temuan utama. Perusahaan yang mengalami financial distress menunjukkan tax avoidance yang rendah, baik di periode pra-pandemi maupun selama pandemi. Tax avoidance lebih tinggi selama periode pandemi dibandingkan periode pra-pandemi. Pandemi COVID-19 memperkuat hubungan negatif antara financial distress dan tax avoidance. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian dari studi ini adalah 1. Perusahaan. Artikel menyebut bahwa sampel penelitian mencakup 38,958 observasi perusahaan tahun. Yang kedua, cangkupan geografis. Sampel berasal dari 32 negara di seluruh dunia. Yang ketiga, periode waktu. Periode penelitian adalah tahun 2015 sampai 2020 yang mencakup periode pra-pandemi COVID-19 dan periode selama pandemi. Jadi, objek penelitian dari studi ini adalah perusahaan-perusahaan secara global atau dari 32 negara selama periode 2015 sampai 2020 yang mencakup periode sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, teknik analisis data. 1. Pengumpulan data. Data yang diperoleh dari database Compustat Global yang mencakup 38,958 observasi perusahaan tahun dari 32 negara selama periode 2015 sampai 2020. Yang kedua, pengukuran variabel. Financial distress diukur menggunakan ZSKORE yang dikembangkan oleh Altman. Tax avoidance diukur berdasarkan perbedaan laba buku dan laba pajak. Yang ketiga, analisis statistik. Penelitian menggunakan analisis regresi untuk menguji hubungan antara financial distress dan tax avoidance. Untuk menguji efek moderasi pandemi COVID-19, penelitian memasukkan variabel interaksi antara financial distress dan variabel demi pandemi. Yang keempat, penguji asumsi. Artikel tidak secara eksplisit menyebutkan penguji asumsi klasik, namun dapat diasumsikan bahwa penelitian telah melakukan pengujian asumsi yang diperlukan sebelum melakukan analisis regresi. Yang kelima, interpretasi hasil. Penelitian menyimpulkan bahwa financial distress berhubungan negatif dengan tax avoidance baik di periode pra-pandemi maupun selama pandemi. Pandemi COVID-19 memperkuat hubungan negatif antara financial distress dan tax avoidance. Selanjutnya, hasil penelitian. Hubungan antara financial distress dan tax avoidance.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa financial distress berhubungan negatif dengan tax avoidance baik di periode pra-pandemi maupun selama pandemi. Perusahaan yang mengalami financial distress cenderung melakukan less tax avoidance dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Yang kedua, efek moderasi pandemi COVID-19. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel interaksi antara financial distress dan pandemi COVID-19 memiliki koefisien negatif yang signifikan. Ini berarti pandemi COVID-19 memperkuat hubungan negatif antara financial distress dan tax avoidance. Selama pandemi COVID-19, perusahaan yang mengalami financial distress cenderung melakukan less tax avoidance dibandingkan periode pra-pandemi. Yang ketiga, perbedaan tingkat tax avoidance. Tingkat tax avoidance secara umum lebih tinggi selama periode pandemi COVID-19 dibandingkan periode pra-pandemi. Terima kasih. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.